Sudut pandang Mbak Riko tentang dinasti politik di Indonesia secara umumnya seperti apa sih? Politik dinasti ini politik keluarga plus kekerabatan plus sekarang sudah lebih dari satu generasi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara dinasti politik ini, itu demikian ya. Ya, jadi istilahnya kalau secara bahasa sebenarnya dia yang netral nilai. Tapi kan orang sekarang kan lantas menyatakan bahwa oh saya ini bukan dinasti politik. Total di Pilkada 2020 kemarin itu ada 129 calon yang terafiliasi politik dinasti. Jadi di dalam demokrasi itu yang lebih penting itu kan sebenarnya adalah ada free and fair election-nya itu. Sebenarnya kasus penggunaan logistik, money politik, leverage itu nggak hanya dilakukan oleh dinasti politik. Semuanya kalau sistemnya nggak benar itu berusaha melakukan itu. Aspek dinasti politik itu ibaratin Bang, kalau yang umum masyarakat umum mulai itu kayak SPBU Bang, mulai dari nol. Nah ini nggak mulai dari nol Bang, mulai dari bapak, mulai dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, sahabat forum. Kembali lagi di dalam podcast Forum Cakra, kolaborasi media forum keadilan bersama Cakra Data. Dan di sini kita kembali lagi bersama saya Muhammad Nurdiansyah selaku host pada Forum Cakra kesempatan saat ini. Teman-teman semuanya, tidak terasa kita sudah memasuki episode yang kesekian kalinya memang menemani teman-teman semuanya di sini. Dan tentunya Forum Cakra selalu memberikan banyak sekali insight dan juga topik pembahasan yang menarik bagi para teman-teman sahabat forum pada kesempatan saat ini. Dan pada edisi saat ini kita akan mengulas topik yang cukup menarik juga dan kemarin sempat ramai juga di jagat maya nih, tentang topik dinasti politik nih dan pemilu 2024. Jadi kita bakal melihat teman-teman semuanya, para sahabat forum, tentang bagaimana sih potensi dinasti politik ini akan muncul di pemilu 2024 mendatang, yang mana kita tahu akan ada dua momentum ya, di ada pemilu pilpres di Februari 2024 dan juga di Novembernya itu akan dilaksanakan pilkada atau pemilihan kepala daerah. Dan pada topik saat ini kita sudah dibersamai juga dengan narasumber yang kece juga teman-teman semuanya. Kita sudah kehadiran Bang Riko Marbun. Selamat datang Bang Riko, sehat? Assalamualaikum, sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang ke Cakra Data. Baik Bang Riko, terima kasih banyak Bang Riko Marbun. Teman-teman sahabat forum, Bang Riko ini adalah ketua ataupun kepala ya, ketua bidang Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu DPN Partai Gelora. Dan memang sebelumnya juga Bang Riko ini kalau teman-teman perhatikan juga sebagai salah satu konsultan politik ternama juga di Indonesia dan juga pengamat politik. Jadi kayaknya obrolan kita ini bakal metamorfosis dari yang tadinya profesional sekarang langsung terjun ke kolam yang praktisnya ini Bang Riko. Nah, kita jadi ingin membuktikan ilmu kita. Ini menarik Bang Riko. Jadi kita akan coba ulas mungkin ya sebelum pada topik yang cukup menarik ini tentang dinasti politik dan sebagainya. Saya kasih kesempatan terlebih dahulu buat Bang Riko nih tentang perjalanan Bang Riko nih dari konsultan politik tiba-tiba sekarang jadi ketua Bapilu ini. Sebenarnya ini sih satu satu tarikan nafas dan semangat yang sama semenjak saya mahasiswa dulu. Jadi saya mahasiswa dulu tuh kan saya kuliah angkatan 98 di Universitas Indonesia. Kebetulan waktu itu saya menjadi ketua BEM. Jadi ketua senat fakultas dulu, ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian saya kuliah tahun 2007 saya buat bersama kawan-kawan media survei nasional, Median. Sebenarnya dua ini nafas semangatnya sama. Nafas semangatnya itu adalah memperjuangkan aspirasi rakyat, kan begitu. Kalau mahasiswa jelas, kita memperjuangkan apa yang menjadi kegelisahan rakyat. Kalau lembaga survei, selain konsultan ya sebenarnya, fungsi paling utamanya sebenarnya kan menyerap apa yang dipikirkan oleh rakyat dan menyampaikan. Nah sekarang insya Allah di partai politik, di Gelora yang kita lakukan adalah bukan lagi menyerap, bukan lagi hanya mendengar saja, memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi rakyat. Nah itu satu tarikan nafasnya di situ sebenarnya. Jadi ini bagian dari rangkaian next levelnya ya. Insya Allah harus dari begitu. Dulu aktivis BEM, terus juga bangun konsultan politik atau lembaga survei, terus sekarang
next step-nya untuk 17 tahun lah. pengabdian ya. 17 tahun udah cukup. Sekarang udah cukup banyak memenangkan orang, jadi sekarang cukup. Sekarang perjuangan harus masuk ke level selanjutnya begitu, masuk ke level negara begitu. Siap Bang Riko. Nah, ini kesibukan Bang Riko kan sekarang sebagai ketua Badan Pemenangan Pemilu ya, kayak gitu. Dan memang pastinya kan saat ini sedang cukup sibuk mempersiapkan juga evaluasi dan juga perbaikan ya menjelang nanti DCT. Alhamdulillah sekarang Partai Gelora ini sudah mendaftar dan sah menjadi peserta pemilu dan kami mendaftarkan calon itu komplit di seluruh dapil DPR RI. Saya sendiri kebagian berjuang di Jabar 1 di Bandung Cimahi. Bandung dan Cimahi ya. Bandung dan Cimahi ini ya. Kebetulan saya tinggal juga di sana begitu ya. Anak-anak saya lahir di sana, jadi insya Allah saya akan berjuang untuk mewakili aspirasi terutama warga Bandung dan Cimahi. Baik, Bu. Nah ini tapi terkait dengan persiapannya sendiri, Partai Gelora terkait dengan Badan Pemenangan Pemilu kan tentu bukan hanya tentang dapil Bang Riko nih, tapi makanya alhamdulillah kita diundang sama Cakra hari ini. sebagai partai baru nih kita harus banyak-banyak berkomunikasi begitu betul. Melemparkan gagasan, ide, pikiran begitu ya. Karena kalau mau adu logistik pasti kalah kita. Nah, tapi kalau adu pemikiran, belum tentu. Nah itu dia Bang Riko. Yang menariknya adalah tentang gagasan. Ya, nah kita bagaimanapun sebetulnya pemilu 2024 harus bisa didominasi juga ya tentunya dengan perang-perang opini, gagasan yang baik tentunya untuk pembangunan Indonesia ke depan. Nah terus kalau dibicara tentang dinamika kesiapan sendiri Bang Riko dari Partai Gelora sekarang sudah sejauh mana? Alhamdulillah kita, jadi kan sebenarnya begini ya, kalau kita bicara peraturan baru pada pemilu 2024 ini, menurut saya peraturan yang dibentuk itu adalah peraturan yang dibentuk untuk memastikan tidak ada partai baru yang bisa ikut. Saya ambil contoh begini ya, ini saking susahnya nih, saya ambil contoh misalnya begini. Dalam salah satu aturan itu, di verifikasi administrasi, itu partai politik harus punya kantor di tingkat DPD. DPD itu berarti kota kabupaten, dan harus berkantor paling sedikit 6 bulan setelah pemilu. Jadi bayangin ya, Anda harus ngontrak 2,5 sampai 3 tahun. 3,5 tahun kali 514 kota kabupaten kali berapa puluh juta. Nah itu angkanya ada kali-kali sendiri lah itu kurang lebih bagaimana ya. Tapi jadi ini kan peraturan yang agak tidak masuk akal ya. Tetapi itu dilakukan. Nah, kalau saja begitu ya, Partai Gelora ini tidak diisi oleh kader-kader, relawan-relawan yang mau berjuang, begitu ya, yang menyisihkan, ada yang sebagian dari rumahnya, ada yang sebagian dari rukonya, susah nih partai ini masuk begitu ya. Jadi itu bayangkan dari sisi itu saja ya, itu pengorbanan dari kader-kader Partai Gelora itu untuk mewujudkan cita-citanya itu luar biasa begitu. Tapi optimis nih kah Bang Riko terkait dengan apa namanya itu kan soalnya ada beberapa juga nih temuan-temuan beberapa rilisnya lembaga survei kan saat ini sudah mulai terlihat dan apa namanya itu dari temuan kan rata-rata dari Partai Gelora sendiri ya memang masih belum bisa masuk. Biasa kan ini kita baru masuk gelanggangnya kan sekarang. Iya betul. Karena saya ambil contoh begini, banyak orang yang mengatakan bahwa partai baru itu susah. Memang nggak ada yang bilang gampang. Itu susah memang begitu. Tapi kalau kita lihat pada tahun 2019 kemarin, yang gagal itu sebenarnya bukan hanya partai baru loh. Partai lama juga tewas. Ya kan? Banyak partai lama juga yang tewas di sana. Jadi intinya ini sebenarnya bukan lama dan baru. Tetapi lebih apakah gagasan itu bisa diterima oleh publik dan atau tidak kan begitu. Dan kita sudah punya step-stepnya begitu ya. Saya ambil contoh misalnya, hampir 60% dari caleg Partai Gelora ini adalah caleg-caleg yang qualified. Saya maksud qualified ini mereka mantan-mantan kepala daerah, begitu ya. Kemudian mantan-mantan anggota dewan yang bukan kalah di 2019 kemarin, enggak. Mereka memang memutuskan untuk tidak maju di 2019 lalu untuk kemudian gabung di Partai Gelora. Nah, sekarang kan proses pendaftarannya baru selesai nih, administrasinya dan segala macamnya. Tanggal 16 nanti itu terakhir, terakhir berarti setelah itu kita bisa take off tuh. Betul. Kurang lebih begitu. Oke, siap. Nah, kita cukupkan terlebih dahulu mungkin introduction-nya ini, Bang Riko. Kita akan coba masuk nih kepada diskusi kita yang lebih utama tentang konteks dinasti politik. Dinasti politik. Ini saya kira menarik sekali. Kita senggol kiri kanan nih. Kita senggol kiri kanan.
saya menarik nanti diskusi sama Bang Riko tentang topik ini karena pastinya Bang Riko tadi 17 tahun di sebagai konsultan politik dan juga di lembaga survei itu tentu menemukan banyak sekali temuan ya, baik itu dari temuan riset ilmiah, lalu juga di temuan di masyarakat secara langsung dan sebagainya. Nah, saya ingin melihat dulu mungkin sudut pandang Bang Riko tentang dinasti politik di Indonesia secara umumnya seperti apa sih menurut Bang Riko? Jadi begini nih, ini kita perlu dudukan dulu ya yang dimaksud. Jadi dinasti politik ini sebenarnya ada dua, menurut saya ada dua perspektif ya. Perspektif yang pertama ini sebenarnya dinasti politik itu sebuah kalimat yang netral nilai. Netral nilai, netral maksud artinya tidak bermakna denotatif atau tidak bermakna konotatif. Ya, artinya dia tidak punya maksud yang jelek nih dinasti politik ini. Karena dinasti politik itu kan secara sederhana itu sebenarnya bisa didefinisikan sebagai apabila dalam satu ada satu atau lebih anggota keluarga begitu ya yang ikut di dalam apakah itu menjadi anggota parlemen atau kemudian masuk di eksekutif daerah yang itu punya hubungan ke kiri itu misalnya kakak adik begitu ya, atas bawah. Ya, bapak, ibu, anak. Nah, kurang lebih itu sebenarnya politik dinasti politik itu sebenarnya maksudnya cuma itu. Dia hanya menunjukkan satu keadaan, bukan berarti sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik. Nah, tetapi kemudian di dalam tema ini itu terbagi jadi dua. Baik. Yang pertama itu adalah dinasti politik yang terjadi dalam demokrasi yang relatif stabil. Ya kan, kita lihat di Amerika itu ada dinasti politik, ya kan, ada dinastinya Kennedy, ada dinastinya Bush, ada dinastinya Clinton. Nah, kita nggak tahu nih dinasti Trump ini bagaimana ya, kita nggak tahu ya. Tapi dinasti itu ada, jumlahnya kurang lebih sekitar 6%-an lah ya. Baik. Tapi kan kita bisa melihat bahwa secara umum, more or less itu kurang lebih demokrasinya itu masih berjalan. Tapi ada juga satu tema ini supaya saya ambil contoh di luar negeri aja. Dinasti politik dalam situasi demokrasi yang tidak consolidated, tidak terkonsolidasi. Demokrasinya rapuh. Saya ambil contoh itulah yang terjadi di Filipina. Pernah dengar dulu pada tahun 2009 itu ada pembantaian oleh seorang calon gubernur ya. Itu namanya Ampatuan. Coba lihat aja November 2009. Itu lawannya itu mau daftar. Mau daftar, tapi karena dia memang khawatir diteror atau segala macam, dia utus istri, anak, sama wartawan. Kurang lebih wartawannya ada sekitar 33 orang. Di tengah jalan, itu rombongan diculik loh. Diculik, dibantai, dikubur hidup-hidup. Dikubur itu. Nah itu salah satu contoh dinasti yang serem, begitu ya maksud saya. Dalam kondisi demokrasi rapuh di sana ya. Istilahnya pertarungannya itu seperti itu. Nah, itu dari sisi definisi. Dari sisi kemudian ada juga yang mencoba melihatnya itu dari sisi prosesnya. Nah, ini sudah yang masuk, orang mengatakan bahwa dinasti politik itu pasti jelek. Jadi orang melihat ini ada 3 tahapan. Pertama itu politik keluarga. Politik keluarga itu artinya ketika ada seorang yang masuk, apakah dia menjadi anggota dewan atau jadi kepala daerah, dia berusaha sebanyak mungkin mengajak keluarganya masuk juga dalam posisi yang sama. Itu politik keluarga. Setaraf di atas itu masuk yang namanya politik kekerabatan. Nah, politik kekerabatan ini sudah mulai ini lagi nih, kalau yang tadinya kurang lebih sekitar jumlahnya 2 orang, katakanlah 2 orang, ya. Politik kekerabatan ini dia masuk, sekarang orang sudah tidak memikirkan lagi mekanisme profesional dalam perekrutan calon anggota dewan, perekrutan calon kepala daerah, yang penting pokoknya keluarganya. Benar. Tapi itu dibatasi menjadi 4 orang. Ya. Ini ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian masuk lagi ke bagian selanjutnya, ini yang namanya politik dinasti. Politik dinasti ini politik keluarga plus kekerabatan plus sekarang sudah lebih dari 1 generasi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara dinasti politik ini, itu demikian ya. Ya, jadi istilahnya kalau secara bahasa sebenarnya dia yang netral nilai. Tapi kan orang sekarang kan lantas menyatakan bahwa saya ini bukan dinasti politik. Misalnya waktu Kaisang mau maju, Gibran mau maju, ya, atau misalnya kayak di Banten begitu ya, atau di beberapa tempat yang lain. Nah, total di Pilkada 2020 kemarin itu ada 129 calon yang terafiliasi politik dinasti, betul. Orang mengatakan lantas
sibuk mengatakan ini bukan politik dinasti. Padahal itulah dinasti politik sebenarnya. Cuman kan yang dimaksud kalau orang yang mengatakan bahwa ini bukan dinasti politik karena dia sudah langsung masuk dalam kategori yang konotatif. Betul. Pokoknya dinasti politik itu pasti satu jelas pasti keluarga. Betul. Yang kedua memanfaatkan leverage yang dimiliki, mengesampingkan proses meritokrasi yang jelas. Iya. Jadi mereka tidak mau dikatakan dinasti politik. Sebenarnya itu ya menurut saya dinasti politik. Cuman ya dinasti politik kan nggak harus jelek. Iya betul. Gitu. Nah, tapi menarik tadi kata Bang Riko. Jadi bahwa kalau kita bicara tentang konteks dinasti politik sebenarnya itu netral nilai ya Bang ya. Maksudnya betul-betul ya itu nggak benar nggak salahnya gitu. Tapi yang jadi persoalan kan kadang beberapa sorotan ya Bang ya. Kalau kita lihat dari publik, warganet yang kemarin kita di Cakra Data cukup analisis dalam juga tentang konteks itu adalah tentang bagaimana aksesibilitas terhadap demokrasi. Itu yang jadi sorotan Bang. Bahwa betul adanya tadi ada politik keluarga dan sebagainya, kekerabatan. Dan kita pun mereka pun kalau kita balik pada hak politik ataupun hak demokrasinya, mereka punya hak juga yang sama seperti kita. Tapi yang dipersoalkan kadang dari sudut pandang para publik di sini menilainya bahwa ya aspek dinasti politik itu ibaratin Bang kalau yang umum masyarakat umum mulai itu kayak SPBU Bang, mulai dari nol. Nah ini nggak mulai dari nol Bang, mulai dari bapak, mulai dari ibu, mulai dari modalnya dari situ. Gitu. Nah ini yang jadi persoalan adalah tentang aksesibilitas terhadap hak demokrasi yang tidak sama gitu loh. Nah bagaimana Bang Riko memandang aksesibilitas terhadap hal ini tuh? Jadi memang begini, kalau kita lihat dari tahun 2020 itu kan pilkada terakhir kemarin ya. Iya, betul. Itu dari 129, 57 dari 129 peserta pilkada yang terafiliasi, teridentifikasi sebagai dinasti, begitu ya. 57 itu gagal. 57 itu berhasil, 72 gagal. Jadi yang berhasil tingkat keberhasilan itu cuma 40%-an. Jadi menjadi anak bupati, menjadi keluarganya wali kota, ternyata itu tidak menjamin kemenangan sampai di atas 90% gitu loh maksud saya. Oke, siap. Jadi kenyataannya itu begitu. Nah, jadi di dalam demokrasi itu yang lebih penting itu kan sebenarnya adalah ada free and fair election-nya itu. Ya. Jadi orang itu memang harus memperebutkan secara totalitas kursi jabatan publik yang ingin diambil. Nah, dinasti itu menjadi istilahnya bukan menjadi komorbid begitu ya istilahnya, tidak akan menjadi penyakit bagi demokrasi karena sistem demokrasi itu kan bukan sistem yang sempurna juga. Betul. Dia akan ada masalah sendiri semua ya, biaya mahal. Betul sekali. Terus kemudian ya modal salah satu yang kita bicarakan sekarang ini, tema kita ini adalah politik dinasti. Itu kan salah satunya, apalagi setelah MK 2015 kemarin memutuskan bahwa kalau dulu kan sempat dilarang itu sebenarnya kan, selama masih satu ke bawah, ke atas, kiri, kanan itu dilarang. Tapi setelah 2015 itu dianggap menyalahi konstitusi kan begitu. Karena semua orang punya hak politik tadi ya Bang ya. Nah, betul. Saya melihat yang lebih penting untuk dilakukan sekarang itu adalah memastikan itu mekanisme pemilu, mekanisme demokrasinya itu dibuat ketat dan sekompetitif mungkin. Saya ambil contoh, misalnya begini, kalau orang bicara politik dinasti kan tentu orang bicara soal akses, orang bicara soal kemampuan logistik yang tinggi, kan begitu. Nah, yang menjadi tanda tanya sekarang kita itu adalah orang meributkan dinasti politiknya, tapi lupa untuk meributkan aturan mainnya nih. Betul sekali. Harusnya aturan mainnya ini yang yang dihajar habis-habisan. Contohnya misalnya soal money politics, begitu ya. Ini kan money politics ini dalam peraturan yang kita miliki sekarang itu mulai dari penegakan hukumnya, kemudian definisinya. Itu juga terlalu longgar. Iya, tidak didefinisikan dengan detail. Iya, begitu maksud saya itu jadi catatan khusus ya. Kemudian kedua sekarang juga ini KPU misalnya membuat peraturan bahwa partai politik itu tidak wajib mendisclose mengemukakan kepada publik sumber
dana kampanyenya. Kampanye, betul. Ini kan jadi masalah nih. Iya. Ini kan jadi masalah. Jadi leverage yang harusnya leverage yang seharusnya sama dimiliki oleh semua orang, harusnya setara di dalam pertarungan pilkada atau pileg itu, jadi nggak setara. Kenapa? Karena aturannya itu tidak mengenforce hal itu. Nah, harusnya yang dihajar itu adalah situasi ini. Karena saya ingat ya waktu 2020 kemarin kan kebetulan saya itu hampir 4 bulan lah di Medan kemarin itu. Ikut salah satu pilkada yang termasuk yang paling panas di Indonesia lah ya. Jadi karena ada kaitan afiliasinya juga kan? Iya, betul gitu. Dengan topik ini. Jadi kan waktu kita ingat ya, waktu itu pada tahun 2019 itu Pak Jokowi itu kalah loh di Medan. Betul. Kalah. Padahal kalau kita mau bicara dibandingkan antara Pak Jokowi dengan menantunya, secara leverage kekuatan politik kuat mana sih? Pasti kuat mertuanya lah, kan begitu kan? Beliau adalah presiden, istilahnya. Ya siapa instrumen negara yang tidak dekat dengan beliau? Tapi itu pun bisa kalah begitu. Iya, betul. Nah, kemudian ini mantunya datang maju, begitu ya. Nah, Gelora pada saat itu tertarik, kemudian diundang dan diajak kerjasama, dan kita waktu itu memang mendukung Bobi ya, karena kita melihat waktu itu ada idealismenya sebenarnya. Satu, kita melihat, jadi kan memang gerakan ganti presiden 2019 itu yang paling besar di luar Pulau Jawa itu adanya di Kota Medan memang. Selain di Jawa itu. Ya, selain di Jawa yang paling gede itu memang ada di Kota Medan. Cuman ini ada seorang pemuda begitu ya. Kebetulan dia menjadi mantu presiden, begitu. Nah, tapi basicnya sebenarnya dia ini Muhammadiyah. Oh, oke. Basicnya Muhammadiyah. Cuman karena ada labeling begitu, tiba-tiba dia ini kayak dianggap orang yang mungkin lebih dari tidak religius ya. Bahkan orang yang mengatakan bahwa ya, dia ini gak jelas agamanya, begitu ya. Dalam tanda kutip labelingnya, wah dia negatif ini dan black campaign ya Bang ya. Kafir gitu, istilahnya gitu, mohon maaf ya, tapi ini bahasa yang dipergunakan orang pada saat itu tuh seperti itu. Padahal kita ketahui misalnya keluarganya itu membangun salah satu masjid terbesar di Kota Medan, begitu ya. Nah, lawannya ini ya, kebetulan beliau adalah incumbent ya, petahana pada saat itu, memutuskan keluar dari partainya, melawan, kemudian entah gimana tiba-tiba menjadi sosok yang di label orang sangat religius karena berhadapan dengan anak ini, begitu ya. Ini kan logika kebangsaannya ini bagaimana ini, maksud saya begitu, logika track recordnya gimana, makanya kita terlibat di sana pada saat itu. Nah, Mas Bobi pada saat itu ya, waktu kita dampingi juga, itu memang karena memang sistem pilkada begitu ya, one man one vote, itu jangan dikira orang kan lantas berpikir, oh enak aja dia kan mantunya apa ini, dia dari pagi sampai pagi keluar jalan kampanye, ketemu orang, istilahnya gitu ya, ada meresmikan rumah Quran, ada jalan ketemu pedagang, ada jalan ketemu ibu-ibu, ada jalan ketemu kelompok pemuda, tapi dari pagi sampai pagi itu dia keluar rumah. Waktu itu masih zaman Covid loh. Iya, 2020. Ya kan? 2020, waktu itu, 2020. Nah, jadi yang perlu dipastikan sebenarnya, saya mengambil kacamata dari case itu begitu ya. Sebenarnya kasus penggunaan logistik, money politik, leverage itu nggak hanya dilakukan oleh dinasti politik. Semuanya kalau sistemnya nggak benar itu berusaha melakukan itu. Nah, saya ambil contoh misalnya gini, di dalam misalnya pertarungan legislatif ya, di beberapa tempat ya, saya mohon maaf misalnya, sejarahnya kan kita pernah punya ketua DPR yang gagal terpilih lagi kan, ya, ada yang di Jakarta, ada juga yang maju di Jawa Timur 1 kalau saya tidak salah begitu ya. Kita punya menteri, begitu ya, kita punya mantan menteri sekarang tentunya, yang maju di suatu daerah di Jawa Barat, tidak bisa terpilih lagi. Jadi artinya apa? Artinya embel-embel ini, selama sistemnya itu masih demokrasi, ya, demokrasi yang sehat gitu maksud saya, orang itu masih
orang itu masih diberikan kesempatan untuk adu argumentasi, masyarakat itu masih bisa milih, begitu ya. Itu sebenarnya embel-embel dinasti politik, embel-embel logistik, ada pengaruhnya, tapi tidak jadi jaminan untuk menang, gitu maksud saya. Nah, itu yang harusnya kita jaga, begitu. Betul. Tapi tadi ada yang menarik, Bang Riko, dari yang disampaikan Bang Riko, bahwa saya sekarang kan persepsi publik ya memang wajar ya, maksudnya masyarakat akan menilai itu sudut pandangnya hanya ke arah fenomenanya saja, fenomena dinasti politik, fenomena money politik, dan sebagainya. Tapi satu hal yang nyata kita juga mungkin dari segi masyarakat lalai untuk menganalisis dan mengamati lebih jauh, bahwasannya yang harus kita soroti sejatinya adalah aturan mainnya, ataupun mungkin perundang-undangannya ke aturan-aturan yang mengikat terhadap aspek dinasti politik dan juga money politiknya di sana. Seperti itu kurang lebih. Betul. Ya, Riko? Saya ambil contoh misalnya. Ini saya pernah survei. Saya tanya misalnya, ini surveinya senasional, se-Indonesia. Saya tanya, Anda waktu pemilu lalu, ya, itu pernah didatangi atau dapat hadiah atau tidak? Betul. Dari caleg, begitu. Ya, dari calon legislatif atau dari partai politik. Saya tanya tuh, sembako, uang, dan lain sebagainya. Ternyata yang pernah dapat sembako itu 27% yang pernah dapat uang itu sekitar, kalau saya tidak salah angkanya sekitar 18%. 18, sekian. Itu kalau di total angkanya berarti 46, sekian%. Yang menerima. Hampir 1 dari 2 manusia Indonesia pemilih itu pernah dapat. Iya. Jadi maksud saya tuh, ini kan apa ya, penyakit demokrasi yang nggak boleh dibiarkan. Harusnya ini kan diberantas, begitu loh maksud saya. Harusnya begitu. Nah sekarang kita bayangkan ya, misalnya kita dari Partai Gelora ini berkali-kali meneriakan ini. Sekarang kita kampanye cuman 75 hari. Begitu ya. Kemudian tidak ada forum-forum yang disediakan dengan sangat sengaja untuk adu argumentasi. Nah sehingga itu akhirnya yang mendorong publik, begitu ya, untuk apa yang saya khawatir itu memilih berdasarkan siapa yang bisa beri paling banyak. Itu menurut saya PR paling besar yang kita miliki sekarang. Nah, tapi pertanyaan saya, Bang Riko, dari melanjutkan konteks yang tadi ya, bahwasannya publik itu bias melihatnya hanya kepada aspek fenomena, tapi lupa melihat dalam konteks aturan main dan sebagainya. Nah, pertanyaannya satu, Partai Gelora dan juga Bang Riko, kira-kira usulan apa yang sekiranya ideal yang mungkin bisa disajikan ya, ataupun disuggest lah kepada pemerintah ataupun juga para pembuat undang-undang konteksnya saat ini untuk bisa menetralisir lah mungkin ya, ataupun bisa membalancing, menyeimbangkan antara konteks ya dinasti politik dan juga money politik ini semua ada aturan mainnya. Apa gagasan yang ditawarkan itu, Bang? Yang pertama yang jelas kalau Gelora sih nggak punya kekuatan untuk ya, tapi kan dalam gagasan udah jelas tuh ya, itu satu. Yang kedua, dan kita memang tidak punya niat untuk melakukan itu, kan begitu. Nah, yang kedua sebenarnya dari awal itu kita sudah mendorong dengan berbagai hal ya, supaya privilege ini, supaya budaya transaksi ini itu semakin tidak mendapatkan tempat. Kita ambil contoh misalnya gini, kenapa sih Gelora itu misalnya mendorong secara full presidential threshold 0%. Itu salah satu upaya dari Gelora untuk melihat supaya budaya dan cerita-cerita transaksi yang sebenarnya kita yang jadi rahasia umum, begitu ya, antara calon presiden dengan partai politik itu tidak ada. Kenapa? Kalau 0% itu kan artinya semuanya bisa maju, kan begitu. Nah kemudian Partai Gelora juga misalnya mengusulkan, salah satu yang kita usulkan itu adalah supaya kekuatan oligarki di dalam partai politik itu terjaga atau tercek atau terbalancing, begitu ya. Misalnya yang kita ambil, yang kita segera dorong sekarang ini itu adalah nanti kalau kita insya Allah masuk di parlemen, kita dorong tidak perlu ada fraksi. Jadi kita ini terpilih nanti, misalnya saya terpilih dari Partai Gelora di Kota Bandung dan Cimahi, begitu. Maka saya ini yang lebih penting adalah bukan wakil dari partai, tapi wakil dari rakyat, wakil dari masyarakat yang memilih kita, kan begitu. Jadi perjanjian kita, kontrak hidup mati kita istilahnya itu adalah kontrak hidup mati dengan rakyat.
begitu. Jadi sehingga kekuatan-kekuatan misalnya ketua umum partai, dinasti itu jadi tidak jadi tidak sakti lagi kan begitu. Nah, ada satu hal lagi sebenarnya yang kita perlu dorong juga sekarang itu adalah itu penegakan hukum tanpa pandang bulu ya. Jadi kalau kita melihat misalnya katakanlah dinasti politik itu lolos, ya. Lolos, kemudian dia berhasil menjadi kepala daerah. Ini kan ada satu instrumen lagi. Ada satu instrumen lagi yang bisa dipakai untuk menjaga itu yang namanya instrumen penegakan hukum. Itu makanya kita bisa melihat dinasti politik yang kebablasan, kelewatan, begitu ya, di beberapa daerah di Pulau Jawa dan ini. Akhirnya juga itu berakhir pada OTT dan tindak pidana jadi istilahnya korupsi. itu keangkut gitu. Kita lihat ada yang habis ya suaminya, ya istrinya, ya penerusnya dan segala macam. Jadi sebenarnya perlu dipastikan adalah dalam demokrasi itu tidak ada satu instrumen pun yang terlalu dominan. Semuanya itu harus balancing gitu. Ya, memang di sana juga menjadi catatan, Bang Riko. Selain tadi ya, poin pertama yang sempat saya singgung tentang akses ya, kesetaraan akses yang berbeda. Poin yang kedua juga adalah berkaitan dengan catatan nih. Catatan ketika memang dalam konteks perjalanan demokrasinya. Kalau bicara tentang demokrasi secara keterpilihan di pilkada ataupun pemilu, oke, semua punya hak politik yang sama. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika sudah terpilih, mereka pada akhirnya lolos, dan pada akhirnya kan berakhir pada jeratan-jeratan kasus-kasus hukum gitu loh. Apakah itu ada yang korupsi, kebanyakan kan mungkin ke arah sana. Ya kita sama-sama tahu mungkin kalau kita bedah ya, baik itu di Bogor, di beberapa wilayah-wilayah dan sebagainya, pada akhirnya kan juga Banten misalnya, Banten dan sebagainya itu kan juga pada akhirnya berdampak tidak baik juga terhadap kesehatan demokrasi ini. Bahkan kayak ada fenomena juga yang tadi berkaitan dengan pilkadanya sendiri, kan ada yang makan ngelawan kotak kosong juga di Jawa Timur. Kalah lagi. Kalau di Sulawesi kan ada yang makan kotak kosongnya menang. Nah itu maksud saya, jadi banyak sekali dinamika-dinamika yang pada akhirnya pada konteks perjalanan demokrasinya akhirnya juga berdampak jadi tidak baik dari adanya dinasti politik ini. Nah, terus mungkin pertanyaan saya selanjutnya Bang Riko ya, terkait dengan aspek dinasti politik ini. Tadi juga Bang Riko sempat menyinggung juga tentang bagaimana juga Gelora sudah menawarkan gagasan-gagasan juga ya terkait dengan perbaikan dan upaya bisa membalancing lah, menyeimbangkan antara konteks hal ini. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah tentang bagaimana dengan kader-kader Gelora sendiri, karena apalagi Bang Riko di Bapilu, pasti seharusnya tahu semua lah, mengasesmen semua nih para kandidat-kandidatnya, baik itu yang legislatif maupun yang persiapan nanti untuk pilkada, pasti kantongnya ini ada di Bang Riko semua nih, kayak gitu nama-namanya ini. Nah, apa upaya yang dilakukan secara teknisnya ya Bang Riko ya? Kalau tadi mungkin dalam konteks gagasan yang ditawarkan Gelora. Sekarang dalam kerangka di teknis ini, yang betul-betul antara dari Bang Riko, dari DPP ataupun DPN partai langsung ke para kader-kadernya untuk menyiasati hal ini apa? Jadi yang pertama yang kita lakukan itu adalah kader-kader, caleg, itu mereka hidup, tidur, jalan, mandi, ya, belusukan di dapilnya masing-masing. Ya, jadi yang pertama yang kita dorong kepada seluruh caleg-caleg dari Partai Gelora itu, mereka harus hidup senafas dengan rakyat di dapil itu. Jadi mereka bisa paham betul, oh kira-kira di dapil, saya ambil contoh di dapil saya misalnya ya. Di Kota Bandung itu ternyata Kota Bandung ini kan terkenal sebagai salah satu kota pendidikan di Indonesia ya. Begitu. Banyak universitas itu di situ. Bukan hanya kota pergerakan, tapi kota pendidikan juga. Tapi ternyata level pendidikan warganya yang didorong oleh pemerintahan kota itu hanya sampai tingkat SMA. Padahal kampusnya itu banyak banget di sana. Dan kalau kita tahu kan itu rata-rata dari daerah-daerah itu mereka beruniversitas, kuliahnya kan di situ kan, di situ ada macam-macam kuliah di situ. Tapi dengan sengaja misalnya warganya itu ya tidak ditargetkan untuk masuk di situ. Ini kan payah nih. Itu salah satu contoh. Yang kedua saya juga lihat misalnya nih, saya ambil contoh ya. Di Kota Bandung itu. Kota Bandung ini kan salah satu destinasi wisata. Ya. Wisata termasuk yang terbaik lah di Jawa Barat begitu ya. Tapi daerah-daerah slum areanya, misalnya di belakang mall, itu
luar biasa. Kesenjangannya tuh sangat-sangat terasa sekali. Nah itu kan tidak akan apa namanya ya, orang tidak akan tahu kalau dia tidak jalan, tidak lihat, tidak hidup, dan tidak merasakan denyut nadi masyarakat di dapil itu. Nah jadi salah satu pesan utama yang kami dorong begitu ya kepada para caleg kita begitu ya, tanpa melihat dia anak siapa atau putra siapa atau putri siapa atau keluarga siapa begitu ya, maka dia harus paham betul di dapil itu apa yang harus dia lakukan. Itulah PR utama yang kami bebankan sekarang ke para caleg itu tuh seperti itu. Tapi aturan mainnya disampaikan juga nggak Bang Riko? Misalkan kepada caleg bahwa oke, kita kontra nih terhadap dinasti politik, misalkan nanti Anda ini semua ini kalau misalkan terpilih, tadi lah misalkan aturan yang ke atas dan juga ke samping itu, apakah juga itu menjadi aturan main tersendiri bagi internal partai di Gelora atau seperti apa? Nah kalau kita nih mazhabnya dinasti politik yang netral nilai. Jadi netral nilai. Jadi kan yang paling penting kan sebenarnya satu, proses meritokrasi di partai itu kan harus berjalan. Saya ambil contoh sebenarnya begini. Kalau kita ambil dinasti ya, dinasti itu kan tidak hanya di dalam dunia politik juga ada sebenarnya. Betul. Di dalam tubuh bisnis, militer itu ada, dalam bisnis itu ada, dalam profesi-profesi itu juga ada. Ya. Kalau saya mohon maaf misalnya saya dokter, masa saya nggak kepingin sih anak saya jadi dokter, begitu ya. Kecuali kalau memang anaknya nggak kepingin kan itu problem yang lagi. Tetapi Anda harus punya standar kualifikasi yang tepat begitu maksudnya. Jangan kalau orang nggak sanggup, bapaknya tentara misalnya, anaknya tingginya misalnya di bawah standar, masa mau dipaksa-paksa? Itu kan nggak bisa begitu ya. Jadi yang lebih penting itu sebenarnya meritokrasi di dalam partai itu harus berjalan, karena pada akhirnya kan kita ini kan mau terpilih. Kita ini mau terpilih, kita ini mau bisa mewakili rakyat. Kalau kita menyodorkan orang hanya karena embel-embel dia anaknya si A, si B, si C, atau saudaranya si A, si B, si C, itu tidak akan bisa menang pemilu hanya dengan modal itu. Jadi bukan itu utamanya, tetapi bahwa dia mungkin adalah anak si A, si B, si C, begitu ya, atau saudara dari si A, si B, si C, begitu, ya jangan juga dibatasi haknya kan begitu. Betul. Oke, jadi saya menangkap satu hal menarik nih Bang Riko. Mungkin dari tadi yang disampaikan Bang Riko ini bahwa pertama tadi ya kita bicara tentang dinasti politik ini ya memang tentang netral value ya. Maksudnya nilai yang cukup netral. Kita mendefinisikan hal ini. Nah, perkara tentang bagaimana mungkin ada fenomena-fenomena dari dinasti politik ini yang akhirnya terjebak pada kerangka jeratan-jeratan hukum, apakah korupsi dan sebagainya, itu bukan dalam konteks dinasti politik secara definitifnya, tapi melainkan dari segi pertarungan dan juga ada satu poin lagi menurut saya yang penting ya, yang harus dijaga untuk memastikan nilai kekerabatan itu pada akhirnya tidak merusak demokrasi. Itu yang namanya kebebasan berpendapat. Nah, kebebasan berpendapat ini kan misalnya didorong oleh media seperti Cakra Data misalnya, gitu, seperti Forum, begitu ya. Kemudian media-media yang lain juga istilahnya kebebasan yang harus kita berikan kepada civil society. Jadi kita harus pastikan betul yang namanya kebebasan berpendapat itu milik semuanya. Bukan hanya milik segelintir orang yang kebetulan dekat dengan kekuasaan. Kalau yang jauh dari kekuasaan ngomong kasar, diangkut, dimasukin penjara. Kalau yang dekat dengan kekuasaan ngomong kasar, dilindungi. Dia seperti punya imunitas. Itu kan jadi masalah begitu. Justru ini kalau kita bicara tema yang lain lagi ya, pembelahan politik ya. Ini ada tema lagi yang namanya pembelahan politik begitu. Pembelahan politik itu terjadi sebenarnya bukan karena ideologinya yang berbeda, bukan. Tapi karena treatment terhadap para supporter dari masing-masing ideologi itu yang berbeda, itu terjadi pembelahan. Ada ketidakadilan. Itu kalau saya lihat dari data survei saya waktu ditanya, kenapa sih menurut Anda terjadi pembelahan? Karena ada ketidakadilan. Kalau gengnya si A begitu ya kebetulan berkuasa, buat podcast, ngomongnya kasar-kasar, nggak kalah kasarnya.
aman-aman aja tuh, gitu ya. Kelompoknya B begitu ya, yang kebetulan lawan buat podcast ya baru keluar dari pintu dia tahu-tahu udah diangkut kan begitu, langsung diciduk. Nah itu kan ya nggak benarnya itu di situ. Nah jadi yang lebih penting untuk menjaga supaya dinasti politik ini tidak merusak, itu peraturan pemilunya harus dibuat seketat mungkin. Kepastian hukum itu harus ada. Ya, kebebasan berpendapat harus ada. 3 ini yang harusnya dikejar, sehingga kita bisa melihat siapa sih yang tidak misalnya mengharapkan adanya pemikiran-pemikiran besar misalnya dari mantan keluarga Soekarno atau Pak Karno gitu ya. Kan dinasti politik nggak cuma itu, pemikiran besar dari pemikiran pembangunan dari Pak Harto begitu ya, founding fathers begitu. Jadi kan dinasti politik itu bukan hanya bercerita soal rebut-rebutan kekuasaan, tapi teladan. Sebenarnya kan itu yang paling utama. Teladannya itu loh, keluarganya Bung Hatta begitu kan. Itu teladannya itu yang perlu dikejar. Nah, tapi itu nggak akan tumbuh. Orang berbicara intriknya, orang berbicara money politiknya, begitu ya. Kalau 3 ini tidak ada, ya peraturan yang tegas, begitu, penegakan hukum tanpa pandang bulu, kebebasan berpendapat. 3 ini yang harus dihajar terus, yang harus dikuatkan. Kalau 3 ini parah, nah dinasti politiknya ini pasti kacau. Itu yang terjadi. Gitu. Oke, siap Bang Riko. Menarik banget perbincangan kita tentang dinasti politik ini. Terima kasih ya. Banyak banget insight yang didapetin dari Bang Riko. Salah satunya tadi 3 poin itu. Dan dalam hal podcast ini kita bisa melihat bahwa ya tentang dinasti politik ya, baik dari segi definisinya, maupun juga tadi realitasnya Bang Riko ngasih beberapa contoh fenomenanya juga, bahkan juga dengan upaya-upaya yang bisa kita optimalkan lah untuk bagaimana melakukan on the track lagi nih supaya tentang dinasti politik ini, dan persepsi publik juga tidak bias melihat hanya pada fenomena-fenomena yang janggal ataupun yang buruknya saja seperti itu. Terima kasih banyak Bang Riko atas waktunya. Thank you banget undangannya. Makasih banyak, sukses selalu Bang Riko. Baik, terima kasih teman-teman Sobat Forum semuanya. Terima kasih telah menyaksikan di edisi Forum Cakra pada saat ini. Tadi kita udah menyimak banyak sekali insight-insight dari narasumber. Sampai jumpa kembali di Forum Cakra edisi selanjutnya. Terima kasih.